Selamat bertemu kembali dengan saya Moses Laksono Singgih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan notebook LM dengan 3 panel utama. Ini akan menghasilkan solusi cerdas dan riset bisa kita lakukan dengan kilat. Sehingga judul ini saya berikan solusi cerdas riset kilat dengan notebook LM. Notebook LM itu akurasinya tinggi dan tanpa halusinasi. Nanti kita akan mengetahui sebabnya. Notebook LM beroperasi sebagai grounded AI, membatasi ekstraksi pengetahuan secara eksklusif pada dokumen yang kita unggah. Ya, kalau generatif AI yang biasa, sumbernya bisa seluruh internet, tapi notebook LM itu adalah grounded AI yang sumber datanya adalah dokumen yang diupload oleh kita, ya. Halusinasi di sini bisa tinggi karena datanya dari internet. Kalau di notebook LM sangat rendah atau mungkin tidak ada halusinasi, karena kutipan bisa verifikasi. Hasilnya nanti bisa kita klik dan kelihatan itu hasilnya dari dokumen yang mana. Privasi data itu digunakan sebagai melatih publik, terutama yang gratisan, ya. Kalau dengan notebook LM data kita aman karena hanya digunakan untuk kita sendiri, ya. Fokus mutlak pada kedalaman konteks spesifik, setiap jawaban menyertakan citation yang dapat diklik aslinya di sini tadi, membangun otak kedua yang aman dan rahasia, ya. 3 ekosistem atau 3 panel itu adalah yang pertama adalah input sumber, itu sebagai knowledge base notebook LM bekerja. Di tengah-tengah itu ada chat yang bisa kita lakukan, bertanya-tanya gitu ya. Lalu yang sebelah kanan itu adalah outputnya, dinamakan di notebook LM adalah studio, ya. Nah, ini yang sebelah kirinya adalah inputnya, di sini prosesnya, dapurnya gitu ya. Ini dapur yang saya gunakan untuk membuat penjelasan saat ini, ya. Lalu di sini hasilnya, ini yang saya gunakan adalah slide deck, yaitu membuat PowerPoint, ya. Nah, panel 1 itu fondasi data dan gudang referensi, ya. Bisa berisi maksimum 500.000 kata, bisa Google Docs, bisa website, URL-nya, teks salinan bisa kita masukkan di sana, atau tautan YouTube juga bisa kita masukkan. Fleksibilitas format mendukung berbagai tipe file riset utama dalam satu ruang. Jadi ini bisa semuanya ini. Kontrol presisi centang sumber spesifik untuk membatasi fokus analisis AI. Jadi nanti kalau sudah kita masukkan, ya, saya balik lagi ke slide sebelumnya. Nah, ini bisa yang sudah masuk ini bisa kita klik mana yang akan kita gunakan, mana yang tidak kita gunakan, ya. Oke, saya teruskan. Kutipan terverifikasi, ya. Jejak audit dari jawaban AI ke dokumen asli, ya. Yang kedua adalah ruang eksplorasi atau diskusi interaktif. Analisis proaktif yang mampu memetakan koneksi tersembunyi antar ribuan halaman secara instan. Ya, dokumen A, dokumen B ini kan banyak sekali tadi yang paling sebelah kiri, ya. Sebelah kanan kita bisa bertanya-tanya dari semua atau sebagian sumber yang kita masukkan. Tanya jawab cerdas, interogasi dokumen kompleks menggunakan bahasa Indonesia bisa. Analisanya instan, nunggu beberapa lama langsung otomatis keluar. Kita bisa mengeluarkan tabel perbandingan di sebelah kanan tadi. Sintesis lintas dokumen menggabungkan wawasan dari berbagai sumber yang terpisah. Yang sebelah kiri tadi, ini berbagai sumber. Nah, kita bisa menggabungkan berbagai sumber ini
untuk menghasilkan output di sebelah kanan ini. Ya. Panel ketiga, studio namanya. Transformasi insight. Mengubah sintesis data mentah menjadi format output yang siap pakai untuk presentasi, pembelajaran atau publikasi. Podcast itu audio yang bersaut-sautan, biasanya laki-laki dan perempuan. Ya, mind map. Ya, kita bisa mencari dari sumber-sumber yang kita buat tadi mind map-nya. Ya, kita bisa membuat tabel. Ya, kita minta di sebelah tengah tadi buatkan tabel, maka yang sebelah kanan akan keluar tabel perbandingannya. Draft slide tadi, slide deck tadi ya. Ya, kita bisa multimedia interaktif, audio overview, mengubah dokumen menjadi diskusi podcast, akademi dan riset, otomatisasi panduan belajar. Ini frequently asked question juga bisa kita buat, quiz juga bisa kita buat, akselerasi profesional, konversi langsung notes menjadi draft materi presentasi yang bisa kita lakukan. Dokumen mentah menjadi aset strategis. Alur kerja Notebook LM mempercepat siklus riset dari hitungan hari menjadi menit atau detik malah ya. Inputnya tadi dokumen-dokumen yang kita masukkan termasuk website atau video atau YouTube gitu ya, lalu diproses di tengah, hasilnya ke sebelah kanan ya. Jadi AI mengekstrak tren, interogasi data, pembacaan catatan di sebelah tengah ini, dan outputnya beberapa hal tadi. Ya, solusi lintas profesi untuk akselerasi kerja. Fleksibilitas grounded AI beradaptasi secara sempurna dengan kebutuhan analisis berbagai industri. Ya, dari mana berbagai industri ini? Ini adalah sumber sebelah kiri yang kita masukkan dari bermacam-macam industri. Nah, kita bisa menggabungkan itu semua ya menjadi yang sebelah kanan tadi. Ya, itu berguna untuk profesional dan eksekutif menemukan anomali tren data dan merangkum laporan keuangan tebal dalam hitungan detik. Untuk kreator dan penulis menyusun draft naskah atau artikel hasil gabungan berbagai riset secara terstruktur. Yang sebelah tengah tadi kita bisa bertanya dan kita bisa mendapatkan kontradiksinya bagaimana. Akademisi dan mahasiswa merangkum transkrip kuliah panjang menjadi panduan belajar dan ringkasan audio interaktif. Ya, mengalihkan beban atau menggandakan hasil. Nilai sejati dari Notebook M adalah membebaskan energi mental kita dari membaca manual untuk fokus pada pengambilan keputusan strategis. Setelah Notebook LM menghasilkan, kita bisa mengatakan direvisi kurang apa gitu ya, sehingga kita bisa pengendali tetap pada kita ya. Alokasi time kita bisa kita gunakan di sini. Yang ini adalah pekerjaannya Notebook LM. Ya. Oh, yang ini yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya kita melakukan ini ya. Yang sekarang ini dikerjakan oleh Notebook LM. Ya, kerjaan kita yang ini. Ya. Jadi beban kognitif berkurang secara drastis tanpa mengorbankan akurasi. Sekali lagi, kita tetap bisa mengendalikan. Kurang cocok, kita bisa meminta yang lebih detail lagi atau diperbaiki. Risiko misinformasi dieliminasi melalui arsitektur grounded AI, artinya Notebook LM hanya menggunakan data yang kita berikan. Paradigma kerja berubah dari pengumpul informasi menjadi kreator nilai. Jadi dulunya kita mengumpulkan informasi dengan sangat sulit. Zaman-zaman saya kuliah S1 tahun 78, kuliah lalu mendapatkan satu jurnal itu harus membuka beberapa buku print out jurnal gitu ya. Sekarang semuanya sudah dikerjakan oleh Notebook LM. Ya. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak Saudara. Jika ingin diskusi lebih lanjut, silahkan menghubungi saya di moseselsingge@gmail.com.
Mohon bantuan Bapak Ibu Saudara untuk subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudara dan supaya mendapatkan informasi berikutnya. Terima kasih.